Pertama, apakah mentalitas pembangunan? Kedua, apakah kelemahan mentalitas kita untuk pembangunan? Ketiga, apakah kelemahan mentalitas kita yang timbul sesudah revolusi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Nomor induk mahasiswa saya 21080850012. Program Studi Pendidikan Antropologi Angkatan 21. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil review saya 3 topik tentang mentalitas. Pertama, apakah mentalitas pembangunan adalah suatu usaha mengadaptasi teknologi yang memerlukan suatu mentalitas yang menilai tinggi hasrat bereksplorasi, tetapi juga mutu dan ketelitian, menjelaskan bahwa model dari masyarakat yang sekarang sudah maju tak mungkin dapat kita contoh begitu saja, karena memang sukar untuk mengejar suatu hal yang sudah terlampau jauh di depan. Bahkan model masyarakat Jepang pun tidak dapat kita tiru dengan lingkungan alam, komposisi penduduk negara, struktur masyarakat, aneka warna kebudayaan, sistem nilai budaya dan agama di negara kita memang berbeda dengan Jepang. Walaupun kita belum mempunyai bayangan mengenai bentuk masyarakat apa yang sebenarnya kita ingin capai bersama, tetapi jelas bahwa kita harus berusaha menjadi lebih makmur dari sekarang, bahwa kita harus lebih menyempurnakan demokrasi kita, dan bahwa kita harus berusaha untuk menghasilkan karya yang lebih membanggakan. Suatu nilai budaya yang perlu kita miliki oleh banyak manusia Indonesia dari semua lapisan masyarakat adalah nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, dan nilai budaya semacam itu akan mendorong manusia untuk merencanakan masa depannya dengan lebih seksama dan teliti, dan oleh karena itu akan menghasilkan hidup berhati-hati dan berhemat, suatu mentalitas yang menilai tinggi mutu dan ketelitian. Itu sebenarnya memerlukan suatu orientasi nilai budaya yang menilai tinggi hasil dari karya manusia. Sasaran orientasi dari karya seharusnya berupa harta untuk dikonsumsi, hasil berupa kedudukan sosial yang menambah gengsi. Nah, akhirnya nilai yang terlampau berorientasi ke arah atasan akan juga mematikan rasa tanggung jawab sendiri, tetapi akan membiarkan rasa yang condong untuk selalu melemparkan tanggung jawab ke atas, atau tidak bisa selalu membagi rasa tanggung jawab itu.
dengan orang lain, sehingga rasa tanggung jawab sendiri itu menjadi sekecil mungkin. 2. Apakah kelemahan mentalitas? Dan kita sebagaimana kita ketahui, mentalitas pembangunan dalam hal membicarakan kelemahan dalam mentalitas kita untuk membangun perlu dibedakan menjadi 2. Pertama, konsepsi pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita yang sudah lama mengendap dalam alam pikiran kita, karena terpengaruh atau bersumber kepada sistem nilai budaya kita sejak beberapa generasi yang lalu. Dan kedua, konsepsi pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita yang baru timbul sejak zaman revolusi, dan yang sebenarnya tidak bersumber pada sistem nilai budaya kita. Mentalitas petani tidak bisa berspekulasi dari sistem, dari karya dan hasil dari karya kita. Mengenai hal-hal itu, mereka akan terheran-heran dan akhirnya mengajukan jawaban sangat logis, ialah bahwa manusia itu bekerja keras untuk makan suatu hal tidak cocok dengan jiwa pembangunan. Dalam hal ini adalah bahwa konsep terurai di atas tidak bersumber kepada suatu nilai budaya yang berorientasi terhadap hasil karya manusia itu sendiri, tetapi hanya terhadap amal dari karya mentalitas petani mempunyai persepsi waktu yang terbatas. Irama waktu ditemukan oleh cara-cara adat untuk memperhitungkan tahap aktivitas pertanian dalam lingkungan waktu. Sebagian besar dari keputusan penting dan arah orientasi hidup petani ditentukan oleh keadaan masa kini. Konsep mengenai pengaruh nasib yang amat kuat dalam mentalitas petani Indonesia pada umumnya bersumber kepada suatu nilai budaya yang tidak penting terhadap alam sekelilingnya. Namun petani Indonesia itu biasanya tidak bisa merasa tunduk terhadap alam. Sebaliknya, mereka tidak merasa mampu untuk menguasainya. Ketiga, apakah kelemahan mentalitas kita yang timbul sesudah revolusi? Nah, suatu revolusi fisik telah berhasil mencapai suatu tahap yang konkret dalam proses pembentukan bangsa kita, ialah suatu negara yang berdaulat, suatu rasa harga diri sebagai bangsa, dan suatu hasrat untuk bersatu sebagai landasan kuat guna pembinaan lebih lanjut dari proses integrasi kebudayaan dan nasional Indonesia. Nah, sebaliknya, revolusi kita serupa dengan revolusi yang pernah terjadi dalam sejarah manusia, yang telah membawa akibat pasca revolusi
berupa kerusakan dan fisik mental dalam masyarakat bangsa kita. Suatu revolusi pertama mematakan kontinuitas kehidupan masyarakat dengan konsekuensi timbulnya improvisasi dari pola-pola kehidupan baru yang tidak mantap dan menimbulkan keraguan dalam suatu kehidupan tanpa pedoman. Rasa sesudah revolusi, kalau kemerdekaan normal sudah tercapai, timbul masalah lain, dan biasanya dengan segera mulai suatu proses oleh para ahli ilmu politik yang sering disebut proses dekolonisasi. Dalam proses itu, norma-norma serta peraturan-peraturan yang lama yang dianggap feodal atau kolonial dijebol dengan maksud untuk diganti norma-norma dan peraturan-peraturan yang baru. Masalah pasca revolusi dan proses dekolonisasi yang dalam negara kita berlangsung terlampau lama, yang telah mengakibatkan bahwa usaha merehabilitasi prasarana ekonomi diabaikan dan jalan-jalan, jembatan, peralatan kereta api, terus pelabuhan dan sebagainya menjadi semakin rusak. Adapun bagaimana keberantakan ekonomi tersebut berjalan sejajar dengan kemunduran dalam sektor kehidupan yang lain, seperti krisis otoritas, kemacetan administrasi, dan korupsi menyeluruh sudah kita alami semuanya. Dan karena itu tak perlu diperinci lebih lanjut di sini. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan kata atau masih sangat kurang, karena saya masih dalam proses pembelajaran.